Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Bangsa yang kuat tidak hanya diukur dari kemajuan teknologinya, melainkan dari nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung oleh para pemimpinnya. Dewan Juri yang terhormat, saya, Ganes Ajeng Prasanti dari SMK Kuryesu Malang akan menyampaikan orasi yang berjudul Prinsip Humanisme yang terhianati di balik kursi kekuasaan. Kita mengenal bahwa negeri kita kaya akan emas, nikel, dan minyak bumi. Indonesia adalah negeri yang dianugerahi tanah yang subur, gunung-gunung berdiri megah, laut yang membentang luas, dan kekayaan alam yang seakan tak pernah habis. Bahkan, kita pernah disebut sebagai paru-paru dunia. Tidak hanya itu, Indonesia juga mempunyai kekayaan budaya di setiap penjurunya. Juga manusia-manusia hebat yang terus berjuang dan berkarya. Seharusnya, kekayaan sebesar ini mampu menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Namun, kenyataannya tidak demikian. Masih ada mereka yang hidup dalam keterbatasan. Masih ada mereka yang sudah bekerja keras, tapi hasilnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan masih ada anak-anak bangsa yang memiliki potensi luar biasa, tapi belum mendapatkan kesempatan yang seharusnya. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menikmati kekayaan ini? Sungguh luar biasa bumi Indonesia ini, sangat kaya, sampai-sampai mampu memperkaya segelintir orang hingga 7 turunan. Mustahil rasanya jika mereka mengalami istilah kantong kering. Sementara itu, rakyat di atas tanah sendiri masih harus berjuang demi sesuap nasi di piring. Betapa beruntungnya segelintir elit di negeri ini. Hukum bisa dibeli, bahkan hutan yang luas pun bisa mereka ubah jadi kafling pribadi. Ketika uang mampu mengalahkan keadilan, selama ini di mana letak sila kelima yang kita banggakan? Dengarkan ini. 7 potong kayu. Seorang nenek di situ Bondo yang harus berhadapan dengan meja kursi hukum hanya karena mengambil 7 potong kayu jati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Angka yang mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang. Di sisi lain, kita sering mendengar berbagai persoalan dengan nilai kerugian yang begitu besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah. Yang dirugikan tidak hanya satu orang, tapi masyarakat luas. Ada yang datang ke pengadilan dengan tubuh yang renta dan wajah penuh kecemasan. Namun, ada pula yang datang dengan badan yang tegak dan bahkan masih bisa tersenyum di depan kamera. Dari sini muncul kegelisahan. Apakah hukum di negara kita benar-benar tumpul ke atas, namun tajam ke bawah? Kami generasi muda berdiri di sini. Kami belum memiliki kuasa untuk mengubah negeri ini dalam sekejap. Namun, kami memiliki suara, dan suara kami tidak seharusnya dibungkam karena usia. Maka, sebagai generasi muda, mari kita bawa perubahan dimulai dari ruang kelas. Keadilan bisa kita bawa dari hal yang sederhana. Ketika pendapat teman dipotong, kita berikan ruang untuk didengar. Ketika ada teman yang sudah bekerja keras dalam tugas kelompok, tapi tidak mendapatkan apresiasi, kita berani mengakui kontribusinya. Karena keadilan tidak hanya tentang mengadili rakyat di ruang pengadilan.
keadilan juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang sekitar kita. Mari kita mulai dari berani menyampaikan pendapat, berpikir secara kritis, dan berani berbicara meski tidak mudah. Di masa kini, kita belajar menegakkan keadilan dari hal sekecil apapun. Lingkungan kita, sekolah, ruang kelas kita adalah tempat bagi kita untuk memulai perjalanan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita ubah kegelisahan menjadi kepedulian, kepedulian menjadi keberanian, keberanian menjadi aksi nyata. Perubahan bisa kita bawa dari hal kecil yang kita lakukan bersama. Jangan biarkan rasa takut membungkam kepedulian. Jangan biarkan kenyamanan membuat kita terbiasa melihat ketidakadilan. Mari kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur. Jayalah Indonesiaku. Terima kasih.